Hello, it's Reni from English Vid. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya mau bagikan satu informasi tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa menulis dalam bahasa Inggris dengan lebih baik. How to write better in English. Oke? Kemampuan menulis dalam bahasa Inggris itu seringkali dibutuhkan. Kenapa? Kadang kita harus menulis email dalam bahasa Inggris, koresponden. Atau mungkin kita juga perlu membuat presentasi dalam bahasa Inggris. Atau mungkin kita juga harus membuat essay dalam bahasa Inggris. Atau kita mau terlihat keren, lalu mau bikin caption di Instagram dalam bahasa Inggris. Semua itu tadi membutuhkan writing skill yang bagus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki writing skill atau kita bisa menulis dengan lebih baik dalam bahasa Inggris? Dalam video ini saya mau bagikan cara kita bisa menulis dengan lebih baik dalam bahasa Inggris. Saya juga mau bagikan word bank. Apa itu word bank? Selain itu, saya juga punya saran bagaimana kita bisa memastikan bahwa tulisan yang kita buat itu sudah baik, tulisan dalam bahasa Inggris. Oke? Kalau kalian siap, kita mulai ya. Yang pertama, saya mau bagikan tentang bagaimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan writing skill kita. Salah satu cara dan cara yang menurut saya paling efektif adalah dengan rajin membaca. Membaca artikel atau membaca apapun itu dalam bahasa Inggris. Kenapa dengan membaca kita kemudian bisa meningkatkan writing skill kita? Karena ketika kita membaca sesuatu dalam bahasa Inggris, otomatis kita akan memperkaya kosakata kita juga dalam bahasa Inggris, vocabularies, oke? Dan kosakatanya pasti kosakata yang kita butuhkan untuk menulis. Karena kadang bahasa Inggris yang kita ucapkan, ketika kita mau menulis, vocabulary-nya sedikit berbeda. Kosakata yang kita butuhkan berbeda, karena biasanya akan jadi lebih formal ketika itu harus ditulis. Oke, jadi kalau kita membaca sesuatu, kita terbiasa untuk menerima informasi dalam bahasa Inggris, bukan hanya sekedar bahasa Indonesia yang diterjemahkan jadi bahasa Inggris. Karena ketika kita mau menulis sesuatu dalam bahasa Inggris, pastinya struktur kalimatnya akan sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka ketika kita terbiasa menyerap informasi langsung dalam bahasa Inggris, otak kita pun akan terbiasa berpikir suatu kalimat itu dalam bahasa Inggris. Tidak perlu bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi sempat singgung tentang word bank. Apa itu word bank? Word bank adalah koleksi kata-kata yang kalian butuhkan ketika misalnya kalian mau menulis sesuatu dalam bahasa Inggris tapi blank, tapi kehabisan ide. Jadi bagus kalau misalnya punya word bank yang bisa kalian lihat lagi untuk jadikan referensi ketika ingin menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Word bank isinya bisa berbagai kata-kata tergantung dari kategorinya, misalnya salam, atau misalnya menyampaikan ide, atau kata sambung apa saja yang kalian pikir kalian akan butuhkan ketika menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Tapi word bank juga bisa memiliki kata yang bersinonim satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kalian mau menyampaikan suatu ide yang mungkin mirip, tidak harus menggunakan kata yang melulu sama. Nah, saya mau bagikan beberapa contoh sinonim yang bisa kalian masukkan ke word bank. Misalnya yang pertama, kalian mau bilang, please think about it. Please think about it. Tolong dipikirkan. Dalam bahasa Inggris, selain please think about it, kalian juga bisa bilang, please consider it. Please consider it. Atau please reconsider about blank. Atau tolong dipikirkan lagi tentang blank. Contoh yang kedua, daripada bilang how are you, dalam penulisan kalian bisa bilang I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. Artinya, saya harap ketika kalian membaca email ini, kamu sedang dalam keadaan yang sehat. Anda sedang dalam keadaan yang sehat. Atau kamu juga bisa bilang I hope you're having a great day. Saya harap ketika kamu membaca pesan ini, hari-harimu sedang dalam keadaan yang baik. I hope this email finds you well, or I hope you are having a great day. Selain itu, kalian juga bisa bilang, I look forward to receiving your feedback soon. I look forward to receiving your feedback soon. Jadi, saya tunggu ya balasannya. Jadi nggak perlu bilang, can you reply this email soon? Bisa nggak balas email ini segera? I look forward to receiving your feedback soon. Oke? Selain itu, kalian juga bisa bilang due to. Untuk menggantikan kata because, karena, artinya sama, due to, dikarenakan oleh, atau karena. Oke, great. Selain itu, coba gunakan kata-kata yang memiliki makna yang lebih kuat. Dalam bahasa Indonesia kita terbiasa menggunakan sangat
bla bla bla, sangat blank. Itu kita untuk menyampaikan arti yang lebih kuat tentang kata tersebut. Misalnya sangat lapar, sangat sedih, sangat marah. Tapi dalam bahasa Inggris, ternyata kata-kata tersebut punya nama sendiri. Misalnya, daripada bilang very hungry, sangat lapar, kalian bisa bilang starving. Jadi starving. Starving on its own, starving sendiri artinya sudah very hungry. Jadi tidak perlu ditambahkan very atau so. Starving, sangat lapar. Sangat senang, very happy, kalian bisa ganti dengan delighted. Delighted. I'm delighted to hear that. Saya senang sekali mendengar itu. Misalnya kalian mau bilang very sad, kalian bisa bilang miserable. Miserable daripada bilang very sad, sedih sekali. Atau misalnya mau bilang marah sekali, daripada bilang very angry, kalian bisa bilang furious. Furious. Oke? Dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna lebih kuat, itu bisa meningkatkan kualitas tulisan yang kalian buat. Oke, saran saya berikutnya adalah kalau tulisannya sudah jadi, tapi kalian belum yakin nih apakah tulisannya 100% benar, atau mungkin ada yang bisa diperbaiki, kalian bisa coba minta guru bahasa Inggris kalian untuk proofread. Untuk cek lagi, baca lagi, apakah ada bagian-bagian dari tulisan kalian yang mungkin kurang tepat, atau mungkin bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi nanti juga bisa minta dijelaskan salahnya di mana, apa yang bisa diperbaiki. Jadi ke depannya bisa tidak diulang lagi kesalahan tersebut. Oke, itu tadi beberapa cara. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa meningkatkan writing skill kalian. Kalau rasanya ada teman kalian yang perlu nonton video ini, jangan lupa tag orangnya di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin punya contoh lain, bisa juga langsung tulis di kolom komentar. Don't forget to follow our Instagram @EnglishVid. See you on my next video.